Itulah mengapa jawaban Prilly saat membela diri usai Omarah meraih piala jadi sorotan publik. Seperti sebelumnya, Prilly juga sempat geram lantaran ada oknum yang mencatut nama Omarah untuk tindakan pelecehan dan chat mesum. Kabarnya, kasus itu sedang ditangani pihak berwajib. Pemirsa, Prilly Latukonsina kembali pasang badan untuk membela Omarah Esteglal kekasihnya. Usai dituding nepotisme atau memenangkan Omarah Esteglal kekasihnya di ajang bergengsi bagi para aktor dan aktris Indonesia dalam Festival Film Indonesia FFI 2025. Ia bahkan tak segan menahan ngantuk demi menanggapi ocehan bocil alias anak kecil yang usianya belum genap 18 tahun di media sosial. Teruntuk Muhammad Agus masih SMP. Agus, sekolah dulu. Masih SMP, jangan komen-komen di akun orang yang masih kecil. Tudingan bermula dari unggahan di TikTok oleh pengguna bernama Muhammad Agus yang diketahui masih duduk di bangku SMP yang menyatakan bahwa Omarah meraih piala citra untuk kategori pemeran pendukung pria terbaik karena Prilly selaku kekasihnya duduk di jajaran juri. Prilly sontak merespon komentar tersebut melalui sebuah video yang diunggah di TikTok-nya. Prilly menegaskan bahwa ia bukanlah juri FFI, melainkan ketua program atau ketua pelaksana. Saya itu ketua program atau ketua pelaksana. Tapi kamu masih SMP, kamu belum ngerti pasti tugasnya apa. Ntar aja dijelasinnya, tunggu kamu SMA ya. Prilly dan Omarah merupakan pasangan yang sedang dimabuk asmara. Keduanya sama-sama saling bucin. Bahkan aksi bucin mereka terlihat di laman sejumlah akun media sosial. Tak heran jika keduanya bahkan berpelukan erat usai Omarah yang menerima piala citra di FFI 2025. Omarah dengan bangga mengungkapkan rasa kepada wanita terbaik Prilly Latukonsina saat di mimbar sambil memegang piala. Pemeran pendukung pria terbaik adalah Omarah Esteglal dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Selamat kepada Omarah. Juga untuk perempuan yang hebat sekali bisa mengurus semua acara ini, Ibu Prilly Latukonsina yang cantik di situ. Sebelum adegan mesra itu, Prilly terlihat gugup dan panik lantaran tak menemukan Omarah di sebuah ruangan. Ia sadar jika Omarah juga mempunyai penggemar. Walhasil, Prilly berteriak memanggil Omarah, namun di mana Omarah? Nanti ya. Sayang sini. Sejak Prilly menemukan cintanya pada Omarah, sejak itu pula keduanya bucin. Keduanya tak segan berbagi kebahagiaan melalui kebersamaan di media sosial. Prilly bahkan rela pasang badan jika ada yang nyinyir pada Omarah. Apa dilaporin kemarin ke Prilly? Kenapa? Enggak sih, sebenarnya enggak dilanjutkan yang gimana-gimana karena udah enggak mengganggu, jadi enggak apa-apa. Tujuannya selalu membuat lebih senang gitu ya, dan aku yakin pasti tahun depannya lagi konsepnya bukan having fun aja, konsepnya adalah kita bersama membuat masing-masing lebih bahagia dari sebelumnya. Jadi mungkin bukan fun tapi lebih kayak kita mencoba menuju kebahagiaan. Kita ini bersama bukan karena kita mengejar sesuatu, kita ini bersama karena kita bahagia ketika kita bersama. Itulah mengapa jawaban Prilly saat membela diri usai Omarah meraih piala jadi sorotan publik. Seperti sebelumnya, Prilly juga sempat geram lantaran ada oknum yang mencatut nama Omarah untuk tindakan pelecehan dan chat mesum. Kabarnya, kasus itu sedang ditangani pihak berwajib. Statusnya saat ini udah dilacak sama pihak yang berwajib. Aku udah tahu titik orang itu di mana, jadi tinggal aku mau atau tidak aja sebenarnya. Bawa ini ke hukum gitu. Aku lagi mikir apakah harus atau tidak, cuma rumahnya di mana dan dia siapa itu udah tahu sih, udah dikasih info juga.
Sementara itu, Jennifer Copeland yang selama ini lebih sering mendapat komentar miring dari netizen mulai memikirkan untuk meninggalkan Indonesia. Ya, kini dalam persiapan perpindahan, Jennifer dengan penuh semangat mengaku akan segera pindah ke Eropa. Ada rencana pengen pindah, tapi pindahnya itu bukan yang pindah selamanya, tapi mungkin lebih banyak menghabiskan waktu di Eropa aja. Saat didesak kapan kepindahannya, ibu satu anak itu mengaku berencana pindah ke Eropa namun tidak untuk selamanya. Ia mengaku akan pulang pergi Indonesia-Eropa disesuaikan jadwal dan kebutuhan. Kira-kira seperti apa impian Jennifer tinggal di benua biru itu? Supaya bisa sedikit bernafas aja gitu, kayak hidup normal aja. Kenapa mau pindah ke luar negeri? Nggak ada sih, mencari suasana baru aja. Mungkin kayak udah lama di sini kerjaannya kerja mulu, konten mulu, ketemu kamera mulu, kayak pengen mencoba menjadi manusia normal, kayak nggak ada yang tahu kayak gitu-gitu. Allahu Akbar, netizen. Gue gak ngatain semua netizen ya, tapi netizen yang ngata-ngatain gue di komen itu kayak lu pada sakit hati, kenapa sih? Mulanya publik menduga jika kepindahannya Jennifer ke Eropa lantaran kesal dengan netizen Indonesia. Jennifer merasa capek berhadapan dengan netizen yang lebih sering menilainya negatif daripada pujian, mulai dari parenting pada Kamari hingga soal hubungan asmaranya dengan Justin Hapner. Gue gak mau respon, tapi ini jatuhnya sudah memfitnah pasangan gue ya. Kalian katain dia red flag, kalian katain dia. Pindah ke Eropa, tapi masih baru rencana, so ikutin aja di sosial media, nanti pasti aku bisa lihat. Kalau aku lebih kenyuekin aja sih sekarang, karena kayak udah nggak ada gunanya untuk membela diri atau apa, karena kalau orang emang udah nggak suka ya bakal nggak suka, jadi lebih ke pasrah aja sih dan enjoy life aja. Sama aja kita sekarang emang tinggal di Indonesia ya? Apa? Tinggal di Indonesia ya? Iya, memang tinggal di Indonesia. Selain ingin nyaman, Jennifer pindah diakuinya demi kelanggengan hubungan asmaranya dengan sang kekasih Justin Hapner. Ia berharap kepindahan ini bisa membuat hubungannya berjalan dengan baik dan mulus hingga pelaminan. Dan jika ia menikah dengan Justin kelak, ia benar-benar meninggalkan Indonesia selamanya. Kira-kira kapan rencana naik pelaminan akan terlaksana? Jadi doain aja ya, semoga hubungan sama Justinnya juga baik, dan kalau hubungannya baik dan ternyata berlanjut ke jenjang serius ya mungkin lebih cepat ya, we'll see. Sabarmu membuka pertolongannya. Begitulah postingan Paula Verhoeven di akun media sosialnya usai beberapa waktu lalu tertangkap mendatangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski bungkam, kuat dugaan Paula ingin memperjuangkan kembali hak asuh kedua anaknya yang jatuh ke tangan mantan suami Baim Wong. Benarkah Paula keberatan dengan observasi terhadap anak yang dinilai tidak imbang sehingga keputusan tidak sesuai fakta persidangan? Kami menilai bahwa dalam putusan itu ada ketidaksesuaian sebenarnya dengan fakta-fakta di persidangan, dan itu dirasakan tidak memberikan keadilan kepada klien kami, yaitu Paula Verhoeven. Seharusnya kedua orang tua itu harus dihadirkan untuk melihat apakah memang si anak itu ada permasalahan dengan orang tuanya atau tidak. Nah, dalam konteks itu ini hanyalah dilakukan kepada si ayah, sehingga informasi yang diberikan itu tidak utuh. Ada semacam permintaan untuk memberikan atau membuat gambar terkait dengan seseorang yang dimintakan kepada si anak. Nah, si anak waktu itu memang menggambarkan laki-laki. Nah, menggambar laki-laki tersebut bukanlah memberikan suatu kesimpulan bahwa si anak itu lebih dekat kepada si ayah. Terus berupaya menuntut keadilan yang belum berpihak pas keputusan cerai, Paula memilih tenang dalam langkah. Ia pilih habiskan waktu dengan olahraga. Bisa jadi lantaran Paula dapat dukungan penuh dari geng candol, terutama Tia Aristia. Tapi lumayan juga sih bikin kita jadi jadi berani lah. Ini mental, biar dia tuh ada gregetnya dikit gitu. Sabar banget jadi orang soalnya.
Sementara niatan Lita Gading untuk melengsarkan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela sebagai anggota DPR RI yang dianggapnya tidak berkompeten sebagai anggota dewan sepertinya tidak main-main. Lita menganggap keduanya hanya bisa membuat isu-isu rumah tangganya yang diangkat ke publik sebagai bentuk pengalihan isu yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan publik. Tak hanya itu, lewat gugatan di Mahkamah Konstitusi yang masih terus bergulir, Lita juga tengah berjuang menggugat aturan uang pensiun seumur hidup bagi anggota DPR. Hal itu karena dinilai tidak relevan dengan kepentingan masyarakat luas dan merugikan keuangan negara. Tidak kompeten lah, ya janganlah ngurusin masalah pribadi melulu lah, ya. Jadi lebih baik fokus kepada masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat tuh apa, kerja nyatanya tuh apa. Ini, sekarang tanya, Wulan dua periode di sana ngapain aja? Kalian tahu dong pasti, ayo, ya kan? Tidak sesuai dengan kompetensi dia lagi. Di luar itu, kasus hukum Lita dengan Dhani juga terus bergulir. Akankah upaya Lita Gading untuk memenjarakan Ahmad Dhani ke penjara bakal terwujud usai Lita Gading melaporkan Dhani ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik setelah Dhani menyebut dirinya psikolog gadungan? Begitu pula sebaliknya, laporan Dhani ke Polda Metro Jaya terhadap Lita Gading atas dugaan eksploitasi anak dan pelanggaran Undang-Undang ITE, dan 18 September lalu, Dhani juga melaporkan Lita dugaan pencemaran nama baik terkait konten ayam sayur yang dibuat Lita Gading. Kita memang fokusnya untuk masyarakat kok gitu. Kalau memang Dhani merasa bahwa ini adalah bagian dari tanda kutip intimidasi mungkin, ya harusnya introspeksi diri. Kenapa kita menggugat? Karena dia adalah bagian dari perilaku dia yang kurang berkenan.